Halo para network builder, apa kabarnya? Salam ketemu kembali dengan kita. Dan kali ini kita akan membahas membuat daftar nama yang efektif dan efisien versi network builder. Menulis dan membuat daftar nama akan membuat Anda akan lebih ringan dalam melakukan aktivitas di bidang network marketing. Apapun orientasinya, mau itu jualan ataupun untuk mengembangkan bisnis. Ingat ya, bahwa sistem pemasaran adalah bisnis orang ke orang dan akan melibatkan banyak orang. Daftar nama-nama orang akan membantu Anda untuk membuat rencana-rencana selanjutnya. Anda bisa menulis nama orang-orang mulai dari yang paling dekat dengan Anda, kemudian melebar dan semakin menjauh ya, seperti lingkaran obat nyamuk. Misalnya bisa dimulai dari keluarga terdekat, dari saudara, kemudian tetangga, lingkungan sekitar, teman kerja, teman kuliah, teman alumni, dan teman-teman kenalan. Daftar nama ini nantinya harus terupdate ya, dan Anda bisa terus menambah nama-nama orang yang Anda kenal yang belum bergabung dengan bisnis network Anda. Bisa saja Anda tiba-tiba ingat teman sekolah Anda, atau tiba-tiba saja Anda berkenalan dengan orang-orang yang saat antri di ATM, di busway, di kereta, atau dimanapun saja ya, teman-teman bisa berkenalan dengan orang-orang baru. Bisa juga memanfaatkan sosial media ya, Facebook, Instagram, misalnya Twitter ya. Anda bisa saja menyapa orang-orang yang sudah nge-like status Anda ya, itu salah satu cara untuk mendapatkan teman-teman baru. Intinya, miliki sebanyak mungkin daftar orang-orang yang Anda kenal. Kemudian baru Anda bisa membuat rencana untuk menghubungi atau untuk menemui, kita ajak Zoom atau apalah namanya ya, orang-orang tersebut untuk ketemu dan menindaklanjuti dari yang sudah Anda rencanakan. Jangan pilih-pilih untuk menuliskan orang-orang yang Anda kenal. Tuliskan saja semuanya tanpa melihat siapa mereka ataupun latar belakang mereka. Yang penting Anda kenal, tuliskan saja dan masukkan saja dalam buku daftar nama Anda. Pada saat menulis daftar nama tidak usah berandai-andai atau menilai orang yang Anda tulis namanya, karena ini bukan saatnya menyeleksi orang, tapi mengumpulkan daftar orang ya. Tujuan menulis daftar nama: 1. Mengetahui potensi bisnis yang Anda miliki. Dengan memiliki daftar nama, maka Anda bisa mengetahui potensi bisnis. Misal, Anda telah menuliskan 100 orang yang Anda kenal, maka dari orang-orang tersebut Anda yang berpotensi menjadi pelanggan produk Anda, ada yang berpotensi menjadi mitra Anda. Yang kedua, membantu Anda untuk memulai. Melalui daftar nama, Anda bisa mulai menghubungi mereka dan menginformasikan bisnis dan produk Anda. 3. Agar Anda tidak merasa kehabisan prospek. Tanpa Anda memiliki daftar nama, Anda tidak tahu siapa yang harus dihubungi. Tanpa daftar nama, tidak ada pengingat Anda bahwa ada orang-orang yang mungkin butuh dengan produk atau bisnis Anda. Nah, dengan memiliki daftar nama, maka Anda tidak akan pernah kehabisan prospek bisnis. Anda bisa datang atau menghubungi orang-orang yang Anda tuliskan, membuat jadwal bertemu, dan merencanakan apa yang Anda informasikan. Lalu, kenapa daftar nama harus ditulis? 1. Sesuatu yang tertulis akan lebih dianggap penting. 2. Membantu menyadari potensi jaringan yang Anda punya ke depannya. 3. Membantu Anda bertindak secara efisien dan sistematis. Berikut ini adalah saya sharingkan bagaimana caranya menulis daftar nama dan bagaimana caranya memberi scoring, dan hingga akhirnya kita bisa memutuskan mana yang harus dimulai terlebih dahulu. Ya, teman-teman, ini adalah bagaimana caranya kita membuat daftar nama yang baik ya.
Karena daftar nama itu di bidang dunia network merupakan sebuah ladang atau sawah yang harus kita olah. Dengan kita mengolah dengan baik dan benar dan secara efektif seperti saya jelaskan tadi di depan, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini adalah daftar nama yang sudah saya siapkan ya, atau sudah yang saya gunakan dalam menjalankan bisnis network ini ya. Saya menggunakan istilah namanya FAS ya. F sebagai financial atau kondisi keuangan, kemudian A adalah ambisi ya, keinginan untuk sukses, kemudian S adalah supelitas atau tingkat pergaulan, dan T-nya adalah teachable ya. Jadi begini, daftar nama ini akan kita bandingkan dengan diri kita. Kita itu sekarang ya teman-teman bisa menilai diri sendiri saat ini posisinya di mana. Nah, kemudian kita akan menuliskan daftar nama teman-teman kita ya. Jadi ini kita akan membuat sebuah daftar nama yang efektif dan efisien, mana yang harus diprospek terlebih dahulu atau mana yang nanti-nanti ya. Kita akan membuat SP atau skala prioritas. Dan daftar nama yang kita buat itu nanti akan kita buat scoring. Misalnya kalau dia lebih rendah dari kita, kurang, rendah, sulit, atau lebih kurang dari kita, maka kita beri nilai dia 1. Tapi kalau dia sama dengan kita, baik itu finansialnya, ambisinya, supelitasnya, ataupun teachable-nya, maka kita beri nilai dia 2. Tapi kalau orang itu ternyata daftar nama yang kita buat itu secara finansial bisa lebih dari kita, secara ambisi lebih dari kita, secara supelitasnya lebih dari kita, secara teachable-nya juga lebih dari kita, maka akan kita beri dia nilai 3. Jadi kita tinggal masukkan saja daftar nama yang sudah kita buat atau yang kita punya ya. Misalnya ini ada namanya Sutina, Sutini, Suroto, Sunyoto, Sukirwan, Supangat, Supri, dan sebagainya ya. Nah, nanti juga tinggal masukkan nomor handphonenya. Karena nanti akan kita gunakan dari daftar nama ini, akan kita lanjut ke follow up ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah saya isi, misal saja contoh ya, namanya si Sutina. Sutina ini ternyata secara finansial dia lebih kaya dari kita gitu ya. Maka kita beri nilai dia 3. Oke. Kemudian secara ambisi, wah orangnya orang sudah kaya, ambisinya sudah nggak ada lagi lah, udah santai aja gitu. Misalnya si Sutina ini, maka kita beri nilai dia adalah 1. Karena dia sudah tidak berambisi lagi, ambisinya lebih rendah lah daripada kita, gitu ya. Dan secara supelitas dia, nggak supel orangnya, cuek-cuek aja, santai lah gitu ya. Maka kita beri nilai 1. Ini dibanding dengan diri kita ya, membandingkannya dengan diri kita. Dia di atas kita, sama dengan kita, atau di bawah kita. Kemudian teachable. Keinginan dia untuk belajar. Belajar untuk lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Ternyata dia sama dengan kita ya. Maka kita beri nilai 2. Nah, dari nilai ini kita jumlahkan. 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5, 5 tambah 2 adalah nilainya 7 ya. Nah, ini kita kasih nilai 7. Kemudian kita kasih nama semua ya, daftar nama kita ya. Namanya Suroto. Wah, Suroto ini orangnya lebih kaya dari kita. Secara finansial, kondisi keuangan dia lebih bagus dari kita. Kita kasih nilai 3. Secara ambisi, ternyata orang sangat ambisius banget. Biarpun udah kaya, tapi dia masih pengen lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Maka kita kasih nilai 3. Secara supelitas, wah orangnya supel banget, temennya banyak, ada di mana-mana. Kita kasih dia nilai 3 ya. Kemudian dia teachable, wah orangnya sangat pembelajar, orangnya sangat rendah hati, dia pembelajar dan mau belajar. Wah ini nilainya adalah 12, sempurna nih, perfect, nilainya adalah 12 ya. Kemudian namanya si Sukirman. Nah, Sukirman ini secara finansialnya dia lebih rendah daripada kita kasih nilai 1. Ambisinya juga lebih rendah dari kita nilai 1.
secara supelitas dia sama dengan kita kasih nilai 2, dan teachable-nya sama dengan kita, lebih tinggi dari kita kasih nilai 3, total nilai 7 ya. Kemudian ada si Supri nih, si Supri. Udah finansialnya lebih rendah dari kita, ambisinya itu udah nggak berambisi juga orangnya ya. Kemudian supelitasnya juga lebih rendah dari kita, teachable-nya juga nggak mau belajar orangnya, ini nilainya 4. Nah teman-teman, ini sudah dapat angka ya, atau skala prioritas. Dari ini, kira-kira mana yang harus teman-teman prospek terlebih dahulu? Itu silahkan dikonsultasikan, ditanyakan, dan berdiskusi dengan upline-nya masing-masing ya. Mungkin ada saja orang yang upline berstrategi, ya udah mulai saja dari angka yang skala prioritasnya kecil dulu, anggap saja sebagai belajar. Kalau misalnya orang itu kamu prospek nggak join, ya anggap saja sebagai sarana belajar ya. Tapi ada juga orang yang harus mulai dari atas dulu. Kamu harus ketemu orang yang bagus-bagus, maka kamu akan menjadi bagus gitu ya. Kamu harus ketemu dengan orang-orang yang secara level dan semuanya di atas kamu, supaya kamu juga meningkat. Mau belajarnya lebih, semuanya pokoknya jadi lebih, dan kita mau nggak mau harus ngikutin yang lebih daripada kita, supaya kita lebih cepat belajar lagi ya. Strategi itu silahkan didiskusikan dengan upline-nya masing-masing. Nah ini daftar nama bisa buat banyak ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Semakin banyak daftar nama, semakin tinggi nilainya mendekati 12, maka teman-teman mempunyai kemungkinan untuk sukses di bisnis jaringan sangatlah besar. Dan daftar nama ini adalah ladang ya, sekali lagi saya katakan ini adalah ladangnya kita, sawahnya kita, jadi harus dipupuk baik-baik, dirawat baik-baik, dan diketahui secara persis siapa-siapa saja orang-orang yang di sekitar kita. Ada sebuah pepatah mengatakan masa depan kita ditentukan oleh 5 orang yang terdekat dengan kita saat ini. Jika teman-teman berteman dengan para penjahat, ya teman-teman nggak akan jauh-jauh akan jadi penjahat ya. Kalau teman-teman saat ini mempunyai 5 orang dekat dan semuanya orang sukses-sukses, maka teman-teman semua akan menjadi sukses. Oke, demikian dari sharing saya, semoga bermanfaat. Silahkan di subscribe ya, jika ada pertanyaan juga boleh komen ya teman-teman, di like, di share, dan di komen. Oke, sampai ketemu di puncak kesuksesan. Salam.